jamaah Islam Tunda dimanapun berada yang baru bergabung nih ya. Hari ini kita sedang membahas tema Jadilah Muslimah yang Sibuk. Dan kita masih bersama bintang tamu spesial kita. Ada Kak Hengki Kurniawan dan Kak Sonya Fatmala. Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau langsung tanya ke Ustadz Syam dulu nih. Iya siap. Izin ya Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, sebagai wanita nih ya Ustadz, kita itu harus sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Harus. Nah, tapi nih Pak Ustadz, katanya kita tuh kan juga harus mengejar duniawi supaya kita nggak jadi wanita yang bergantung dengan orang lain dan gimana ya supaya kita bisa jadi independent woman gitu loh Ustadz. Saskia lebih senang mengejar atau dikejar? Aku dikejar lah. Ya udahlah, bikinlah dunia mengejarmu. Wah Masya Allah, ini tolong ya bikinlah dunia mengejarmu ya. Siap. Wanita-wanita gak usah mengejar ya Ustadz ya. Siap. Nah mohon izin tausiahnya Ustadz. Siap, terima kasih Saskia, Tabe Guru Ustadz Maulana Bunda Tuti, Mas Hengki, Mbak Sonya, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat sebenarnya dalam Al-Quran yang berbicara tentang orang yang meskipun dia sibuk akan dunia, tapi dia termasuk daripada hamba Allah yang terpilih. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Seseorang yang tidak terlalaikan daripada jual beli, daripada perniagaan, daripada kesibukan-kesibukannya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Kesibukannya tidak menghalanginya dari mendirikan sholat dan menunaikan daripada zakatnya. Allah tidak bilang orang yang sholat terus, tidak. Allah tidak bilang orang yang sibuk mengeluarkan zakat, subhanallah. Tapi Allah katakan tidak terlalaikan oleh kesibukannya dari kewajibannya kepada Allah. Berarti manusia itu mesti juga bekerja. Manusia itu mesti juga punya kesibukan dalam rangka duniawinya. Bukan berarti meninggalkan itu semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, ketika menjadi seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang khalifah penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memimpin kaum muslimin, beliau di pagi hari beliau ke pasar, subhanallah. Lalu ditegur oleh sahabat yang lain, "Ya khalifah, ya Abu Bakar, wahai mertuanya Nabi, sahabat terdekatnya Nabi, wahai Abu Bakar, ngapain ke pasar? Ngapain jualan lagi? Engkau ini sudah sibuk mengurusi kami, engkau ini sibukkan saja dengan ibadah." Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ada haknya diriku dan keluargaku pada diriku. Subhanallah. Maksudnya apa? Saya tetap cari nafkah untuk keluargaku. Beda urusan ketika saya mengurusi kaum muslimin. Jadi kita ini juga perlu kesibukan duniawi, tapi jangan tersibukkan oleh duniawi. Kalau tersibukkan oleh dunia, inilah yang kadang-kadang melalaikan seseorang daripada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik ketika ada seorang mengatakan begini, harta itu tidak dibawa mati, ngapain dikejar-kejar? Padahal subhanallah ada harta yang bisa dibawa mati. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika seseorang meninggal dunia, anak cucu Adam wafat meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariah, bagaimana bisa beli tanah wakaf, mewakafkan tanah, bersedekah daripada berbuat sedekah jariah kalau dia tidak punya dunianya. Subhanallah, maka mesti dia mencari untuk dia memberikan kembali. Kemudian apalagi? Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bisa dia memanfaatkan ilmunya kalau dia tidak punya koneksi di dunia? Jadi mesti juga dia sibuk berteman sana sini, sibuk bersilaturahmi sana sini, menjabat subhanallah, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemerintah, makin bermanfaat ilmunya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, waladin saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Bagaimana kita bisa mendidik anak soleh kalau kita tidak berpendidikan? Bagaimana kita menjadikannya anak soleh kalau kita tidak memilihkan sekolah yang terbaik? Bukankah saat ini sekolah membutuhkan biaya? Maka ada harta yang dibawa mati. Harta apa itu? Harta yang kita jadikan sedekah jariah. Harta yang kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Harta yang kita keluarkan untuk sekolahkan anak kita menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Maka bisa jadi dunia ini menjadi jembatan akhirat. Karena dunia ini tempatnya kita beramal, nanti kita panennya di akhirat. Masya Allah, jadi tetap harus balance ya Ustadz ya. Gak bisa balance sih, semua yang kita lakukan di dunia ini memang muaranya ke akhirat. Ke akhirat, Masya Allah. Terima kasih banyak Siap. Ustadz Syam.
Jadi insya Allah terjawab ya jamaah ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan curhatan dari bintang tamu kita nih jamaah. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah mohon izin Bunda Tuti, Baik. Ustadz Maulana dan bintang tamu spesial kita. Masya Allah, sini kasusnya. Izin. Ya, ada mungkin yang mau disampaikan. Nah. Curhatan apa sih? Karena sosok wanita itu luar biasa hebatnya. Iya. Iya. Ini saking banyak yang pengen dicurhatin, bingung nih Pak Ustadz mau tanya yang mana dulu. Iya ya udah banyak Iya. listnya gitu ya Apa-apa. Kak ya. Benar, udah banyak listnya. Curatin dulu tentang suami. Gimana menghadapi suami yang ganteng. Oh Masya Allah. Yang banyak gangguan. Masya Tidak Allah. takut yang Masya orang. Allah. Kurang sepatu berapa? Ngapain takut? Ustadz ngapain takut? Lihat Kak Sonyanya cantik banget gini. Masya Allah. Nggak, ini kita nanya tentang anak-anak aja Pak Ustadz Anak-anak ya. aja, silakan. Sekarang ini kan di era media digital ya Pak Betul, Ustadz betul. yang luar biasa sekali. Kadang-kadang kita sebagai wanita juga sibuk mendampingi suami, banyak pergi-pergi keluar kota, anak-anak juga tetap harus diurusin. Gimana caranya membentengi anak-anak nih Bunda Iya, supaya anak-anak itu tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tetap pada jalur Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah-mudahan bisa dijauhkan dari perbuatan yang zolim dan Baik. perbuatan zina. Masya begitu, Allah, Bunda. bertepuk tangan dulu dong. Masya Ini Allah. pertanyaannya luar biasa iya. Dibentenginya perlu pakai pagar laut gitu Oh nggak sih? gitu. Wow. Itu mah benteng. Nggak ikutan. Ini benteng keimanan. Dibentengi Aku ngomong gitu. wow aja Masya ya. Allah. Baik, baik, Masya Allah. Oh kita jawab dulu ya. Mohon izin Bunda gini. Tuti. Jadi kita mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Karena kalau misalkan kita mendidik anak setelah besar, nah itu mungkin kita agak susah. Ketika kita Allah takdirkan hamil, kemudian alhamdulillah nih ya Allah kita hamil, segera bersyukur kepada Allah. Kemudian mendidik anak sejak dalam kandungan seperti apa? Sering ketika hamil itu membaca ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya. Kalau kita sholat diajak komunikasi. Karena anak juga walaupun di dalam perut itu dia bisa mendengar. Dan ketika lahir kita adzankan. Itu sebagai pondasi keimanan. Ketika di sebelah kanan diadzankan, sebelah kiri diikomatkan. Dan ketika lahir kita akikahkan. Itu kan kewajiban orang tua ini demi membentengi kehidupan di era zaman sekarang. Setelah itu kita dari kecil ketika kita menyusui gitu kan ya kita merawat semuanya. Jangan kita jauhkan anak itu dari Allah. Artinya ketika kita mau mengajarkan anak itu mimi gitu ya, baca bismillah kitanya. Setelah anak itu sudah menginjak usia balita, setiap mau makan diajarkan tetap membaca basmalah. Mau beraktivitas yang lain, baca basmalah. Itu merupakan keimanan. Dan kalau misalkan udah mulai agak besar dan mulai mengenal dengan era digital sekarang, misalkan ada handphone atau apapun, berikan waktu, batasan waktu. Jadi jangan sampai kita anak juga kan sekarang susah apalagi ini Kak Hengki dengan kasusnya kan ya Allah sibuknya minta ampun tapi jangan takutkan ada Allah, ada orang tua di situ ya. Nah kemudian kita kepada orang tua kita berkomunikasi dan sama anak tetap kita berkomunikasi. Mungkin itu ya yang bisa membentengi ya. Terima kasih Bunda. Melanjutkan dari apa yang diutarakan oleh Bunda dan sekaligus pertanyaan dari Mas Engki sama Kak Sonia ini mohon maaf apa yang dibentengi? Benteng yang terkuat itu adalah benteng agama. Benteng agama. Karena mohon maaf kalau bukan karena agama kita tidak tahu. Dulu kita takut anak-anak itu keluar. Jangan keluar. Karena bahaya ada di luar. Sekarang bahaya sudah masuk ke dalam rumah. Dulu kita batasi nonton TV. Karena ada harus SU semua usia. Kemudian BO bimbing orang tua. Atau R remaja. A anak-anak tayang. Sekarang mereka sudah bisa Cari sendiri, klik sendiri, pilih sendiri. Maka benteng yang terkuat adalah benteng agama. Maka tahapan anak itu 7 tahun. 7 tahun pertama adalah jadikanlah dia adalah raja dan ratu. Ya, kita layani dia, kita rajakan dia, ratukan dia anak-anak kita. Nah, 7 tahun kedua, 8 ke 14, maka posisikan anak itu tawanan. Di situ tawanan, artinya kedisiplinan. Ada jam tidurnya, ada jam belajarnya, ada jam ininya. Itu dituju keduanya. Kemudian 14 ke 21 itu sudah jadi sahabat. Ya, usia anak. Kalian lagi nonton 9 sama 7 sama 16. 16. Berarti untuk 7 tahun 9 kedua tahun, 7 tahun. Oh, udah masuk posisi-posisi yang
yang Setelah harus 7 tahun, digembleng. iya. Jadi Pak Ustadz, untuk 7 tahun kedua tuh mata kita harus melotot gitu kan. Anak kamu ini. Awanan. Iya. Jadi tahu. dibuatkan agenda. Saya tuh mohon maaf di keluarga saya karena kebetulan ibunya nggak ada ya. Sudah di surga. Saya selalu rapat sama anak-anak, meeting. Nah, minggu ini ada kegiatan ini, apa-apa aja. Kalau ulangan, kalian harus tanggung jawab sendiri. Gimana belajarnya, karena kalian sendiri yang menghadapi besok. Besok kan ulangan, bagusnya tidur supaya esok semangat. Jadi ditarapkan kita diskusi sama anak, menerapkan. Karena anak itu dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, kemudian lingkungan yang mewarnai, kemudian yang mengisinya adalah bacaan sekolahnya. Carikan sekolah yang bagus, carikan guru. Sosok anak itu harus punya guru. Guru yang diidolakan, guru. Kita tanya, siapa sekarang wali kelasnya? Tuh, tanyain kegiatan apa aja di sekolah. Jadi bentuk perhatian. Maka berdialoglah sama anak di 3 waktu. 1, ketika anak makan sambil ngobrol. Kemudian ketika anak di perjalanan, tidak apa-apa kita antar ke sekolah atau liburan sama-sama. Itu perjalanan itu luar biasa, menyenangkan karena di situ dengan sendirinya dia curhat. Yang ketiga ketika jelang tidur. Nah, ini walaupun ada anak itu waktu tidur, enak banget kalau kita ngobrol ketika anak mau tidur. Di situ lega rasanya. Jadi masukan itu bisa masuk di situ. Terima Masya kasih Allah. Ustaz. Masya Allah. Terjawab ya Terima Kak ya. kasih Bunda, terima kasih Pak Masya Ustaz. Allah, tabarakallah. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Enak banget ya dengerin ceramahnya, tausiahnya itu ya Bunda Tuti, Ustadz Maulana, Ustadz Syam Adem ya kayaknya ya. Mudah-mudahan pertanyaan jamaah itu terjawab ya jamaah. Nah jamaah Islami Tunda dimanapun berada jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Jadilah muslimah yang sibuk tetap di Islami Tunda jamaah Alhamdulillah.